Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa perlu ya Pak? Bu. Kok jawabnya ketinggalan apa perlu? Panas ya. Ya sing kersa jawab salam kula dongaaken rezekine lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun boten luwe, alhamdulillah. Pun saged banget. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan menjelang buka. Alhamdulillah, monggo kita syukur wonten nafsu dalam Allah Subhanahu wa taala, kita ambali anggen kita syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit kanthi nikmat saha rahmatipun kita tasih kapanggihaken kalian bulan Ramadan tahun 1952 gangsal Hijriah. Mboten krasa pun pikantuk pinten-pinten nggih. Jamaah mriki mulai poso Senin apa Selasa? Enten sing Senin, enten sing Selasa. Nggih, sing Senin nggih mboten masalah, sing Selasa nggih mboten masalah. Sing masalah niku sing mboten poso melu bodho, lha niku sing masalah. Ora berjuang kok melu menang. Biasane semangat niku nggih, yen ajeng rampung, ajeng bodho niku sing mboten poso niku malah semangat. Jamaah sekalian, Ibnu Jauzi beliau pernah berkata, "Tallahi law qila li ahlil quburi tamanna latamanna yauman min Ramadan." Tallah, demi Allah, sekiranya dikatakan kepada ahli kubur. Jadi sekiranya dikatakan kepada orang yang sudah meninggal, sudah di alam kubur, ahli kubur, tamanna, berangan-anganlah kalian, la tamanna, niscaya mereka berangan-angan ingin bertemu dengan bulan Ramadan meskipun hanya sehari. Sedangkan insya Allah kita bertemu Ramadan bukan hanya sehari. Masih optimis umur kita sampai Idul Fitri. Optimis ya Pak? Sampai Idul Fitri? Oh, 14. Kalau kita sampai Idul Fitri toh. Berarti terus nggih? Terus nggih. Jadi begitu istimewanya bulan Ramadan. Sehingga orang yang sudah meninggal pun ingin bertemu dengan bulan Ramadan meskipun hanya sehari. Maka di antara keistimewaan Ramadan, jadi Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza dakhala syahra Ramadana futihat abwabus sama." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu langit. Memang hadis yang seperti ini banyak. Ada yang teksnya itu dibukakan pintu-pintu surga, ada yang dibukakan pintu-pintu langit. Tetapi sore hari ini yang akan kita kaji yaitu tentang pintu-pintu langit. Jadi langit itu punya pintu. Tapi nyuwun ngapunten nggih. Niku enten nggih mubalek pun sepuh menggambarkan
Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj menghadap Allah di langit ketujuh, maka setiap langit pertama, kedua sampai ketujuh itu kan ada pintunya dan ada penjaganya. Diantar oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan mengendarai buruk. Ketika langit pertama diketuk, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ya? Muhammad. Muhammad Rasulullah, iya. Terus langit dibuka, kriet. Nanti kedua juga, ketiga juga. Jadi Mbah Kiai ini jelas ke lawang langit kayak lawang Noah. Omah besar pambruk, kriet. Ya, secara sains tidak seperti itu. Jadi secara sains, secara ilmu pengetahuan dibuktikan memang langit punya pintu. Jadi ketika peluncuran pesawat luar angkasa, itu kalau perhitungannya salah, ya nggak bisa turun karena nggak ketemu pintunya. Jadi pernah satu saat mau mendarat kembali ke bumi salah perhitungan. Jadi pesawat itu nggak bisa nembus. Jadi muter baru ketemu pintunya, itu bisa masuk ke atmosfer kemudian bisa mendarat di bumi. Dan ini dijelaskan oleh Allah. Jadi Al-Quran itu sangat ilmiah sekali. Banyak di dalam Al-Quran yang Allah menyatakan bahwa langit itu punya pintu. Contoh ya, surah An-Naba ayat 19. Wa futihatis sama'u fakanat ababa. Maka dibukalah langit dan langit itu memiliki banyak pintu. Kemudian surah Al-Hijr, surah ke-15 ayatnya 14 dan 15. Walau fatahna alaihim babam minas sama'i faddalu bi yarujun laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumum maskurun. Sekiranya orang kafir itu dibukakan salah satu pintu langit dan mereka bisa naik ke atas, jadi mereka bisa menembus langit, mereka akan mengatakan innama sukirat absaruna, mata kami ini kabur, halu, ini enggak nyata ini. Bal nahnu qaumum maskurun, bahkan kami kena sihir. Jadi senjata terakhir orang kafir ketika sudah tidak bisa argumentasi, ini ku alasannya apa? Ini sih sihir. Kemudian di dalam surah Al-Qamar, surah ke-54 ayat 11, Allah juga berfirman, fafatahna ababas sama'i bima'in munhamir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan curahan air yang sangat deras, yaitu hujan. Kemudian di dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 40. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Maaf nih, jadi ayat ini itu sering hanya diambil satu lafaz la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Yang wis mlebu neraka ora iso mlebu surga nganti enek unta mlebu golongan dor. Jadi sampai ada unta masuk lubang jarum, tidak mungkin. Tapi ini enggak diperhatikan awal ayat. Ayat itu untuk siapa? Untuk orang kafir, bukan untuk orang mukmin. Innal ladzina kadzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang kafir, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri darinya, la tufattahu lahum abwabus sama, mereka tidak dibukakan pintu-pintu langit. Ya, mungkin saya sedikit cerita ya. Saya dulu sebelum menghafal Quran, jadi saya dulu sebelum menghafal Al-Quran, saya membaca terjemahan Al-Quran yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Dari pendahuluan, dari tim-timnya, jadi profesor doktor yang nyusun, saya baca.
sampai selesai, sampai apa? Penutupan. Dan itu sangat membantu ketika menghafal Al-Quran, itu sangat membantu. Jadi tahu artinya, sehingga apa? Sangat membantu sampai footnote-nya, catatan kaki di ayat itu saya masih hafal. Jadi ada kejadian agak lucu ngeten ya. Saya dulu ketika di Pondok Tahfidz, teman saya namanya Ustadz Tikron almarhum, beliau dari Semarang ya, tapi beliau sudah meninggal. Bacaannya bagus luar biasa. Saat itu saya sholat bermakmum beliau, tapi hanya berdua ya. Jadi berdua, saya makmum malam, jadi dibaca keras. Saat itu bacaan beliau salah, saya tahu bisa menyalahkan, tapi nggak bisa membenarkan, karena hafalan saya belum sampai di hafalan beliau. Maka ketika selesai saya bilang, "Tak, jenengan mau salah. Wong kowe bacaanmu hafalan belum tekan iso nyalahke kok ngendi? Coba tolong buka mushaf Al-Quran." Maka ketika dibuka mushaf Al-Quran, betul salah. Lo kok bisa ngerti? Karena rangkaian ceritanya tidak nyambung, rangkaian isinya tidak nyambung. Maka kembali ke surah Al-A'raf ayat 40 tadi, ada catatan kaki yang dimaksud dengan tidak dibukakan pintu-pintu langit, artinya apa? Doa dan amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Kafir. Karena di dalam hadis, ketika amal itu diterima oleh Allah, itu juga dibahasakan diangkat. Contoh ya, contoh. Jadi salah satu laturfa'u fauqos ya, laturfa'u sholatuhum fauqa ru'usihim. Ada 3 orang, 3 kelompok, 3 golongan yang sholatnya tidak diangkat dari kepalanya sejengkal pun oleh Allah. Berarti sholatnya tidak diterima. Siapa? Rajulun amma qauman wa hum laha karihun. Jadi yang pertama, orang yang menjadi imam dibenci oleh makmum. Tapi nyuwun ngapunten, teng mriki imam sing digeting kalih makmum niku sing pripun? Sing pripun? Rata-rata sing digeting kalih makmum niku sing dawa. Gerimame dawa, yen kula niku saya kan jarang tarawih di rumah ya. Saya hanya malam Rebo karena selainnya itu kan keliling. Saya kaget kok jamak sithik men. Selesai, saya kan tidak langsung pulang. Manu kok jamaah do mutung. Mutung pripun? Yang sing imami Pak Niko dawa banget. Dadi napa? Imam sing digeting niku sing bacaane sing dawa. Padahal bukan itu, bukan itu. Siapa? Maaf. Imam yang akhlaknya tidak baik, melakukan dosa besar terang-terangan, tetapi tetap pengen jadi imam. Nah itu otomatis makmumnya nggak suka. Yang seperti itu sholatnya tidak diterima. Kemudian yang kedua, mereka yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Nah ini ibu-ibu ya, ibu-ibu. Seorang istri yang dimarahi oleh suami sampai suaminya ridho dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Contoh misalnya, istri duwe utang mboten ngomong kalih suamine. Mriki enten mboten? Kata. Berarti niki penyakit menular ya. Nggih kula nggih kata kita ketularan ing mriki nggih. Mendindi kok berdita ngerti napa? Istri sing utang ora ngomong suamine, kata. Kita sing banter dhewe niku nggih. Niku nggih. Loh bahkan pernah. Jadi tahu-tahu suaminya ditagih, istrinya punya hutang senilai berapa? 400 juta. Bingung, akhirnya didolke sawah. Mriki nggih enten mboten? Nanti didolke sawah. Oh enten ya. Atau misalnya seorang istri yang pergi mboten izin suami, enten mboten? Enten ya. Jadi ngerti-ngerti teng Solo, nagek WA, Mas, aku wis tekan Solo. Jadi ndak izin sama suami.
Dalam Islam, seorang istri itu ketika pergi harus izin suami. Mas, saya mau kemana. Jangan sampai nopo dadi geger nggih. Bojone ra enek, lunga ra izin, tekok ning gone tanggane. Bojoku apa ning kene? Nah, dijawab nih. Apa kene titipan bojo kok buat tekok kene? Nomor piro titipe? Malah ditekoki nomor napa? Nomor antrian. Jadi yang seperti ini, ya, istri yang dimarahi oleh suami sampai suami itu ridho, sholatnya kalau sebelum suami ridho tidak diterima oleh Allah. Tapi maaf, saya berpesan dengan suami, para suami. Nasuwa kados pundi, marah seperti apa seorang suami dengan istri itu ada batasnya. Batasnya mana? Pintu rumah. Jadi Islam niku ngatur yang rumah tangga niku enten masalah, enten konflik, padu niku maksimal sampai nopo pintu rumah. Jadi bar medal di luar pintu rumah niku wis biasa, kaya ora nek masalah. Jadi ora nek sing ngerti. Sakniki mboten nggih. Padu niku sak Indonesia ngerti. Sebab napa? Teng status nggih. Jadi misalnya di rumah marah ya, nah, saya kan pernah, saya sampaikan, saya itu konsultan ya, konsultasi orang-orang kesulitan. Jadi rumah tangga yang mau cerai, kadang konsultasi, ada yang sampai ke saya. Istri saya tuh tiap hari marah terus. Saya bilang ngaku sih, mosok bojomu bendino nesu paling 15 menit nesu, seminggu paling ping 2 apa ping 3. Niku dibahasaken apa Pak? Bendino nesu. Yang bendino nesu terus kan 24 jam nesu. Tur ibu nesu niku jek apik, jek digodhoke wedang. Jek dicepake kopi meskipun jadi tinggal, tapi jek dicepake. Tapi anu tak yen nesu niku napa? Luar biasa nih. Wis kula tangneti. Lah nesune karo sapa? Nggih kalih kula. Lah jenengan sinten? Kula suamine, bojone jenengan sing waras. Sebab nesune kalih sinten? Bojone. Coba yen nesu karo bojone tanggane, pripun, Pak? Geger mboten? Tapi anu tak kalau nesu niku senengane napa? Bantingi napa gelas. Lah gelasé sapa? Gelasé dhewe. Ya istri jenenge ya dhewe waras, sing dibanting gelasé dhewe. Tapi mbak sing dibanting sinten? Anake. Ya, memang marah itu perlu ekspresi. Ya ndak apa-apa, kan gelasé dhewe, kudu gelasé to nggone. Malah beneran, engko bar padu gelasé anyar. Bar padu lemarine anyar. Bar padu yen anyar terus wis dadi cerai. Jadi Islam mengajarkan jangan sampai bar padu keluar rumah goncengan sepeda motor sing biasanya cekelan bangkean, mboten nyekel bangkean, nyekel napa? Wah, mburi. Jadi tanggane ngerti lho, lagi nesu kae lagi nesu. Utawa tengah ngeten dikai anu, Pak. Napa? Dikai batas napa? Tas gede. Jadi marah seperti apa itu batasnya pintu rumah. Dan sebaiknya segera diselesaikan. Tapi maaf ya, ini pintu masuk setan. Sering kita sampaikan. Ada setan yang pekerjaannya itu berusaha menceraikan suami istri. Ini kan apa? Setan dasim. Kalau ada konflik, tidak segera diselesaikan, ditunda. Yang simpati bukan manusia, sing simpati malah setan jin. Jadi sering kejadian, Pak. Jadi banyak kejadian konflik suami istri, ya, tidak segera selesaikan, akhirnya meledak, linglung. Ketika kita ruqyah, ada muatan non medis, ada jinnya, dengan alasan apa? Aku mesake bocah iki. Gaene diseneni, digebuki sama suami. Jadi simpati sinten, Pak? Ya, makhluk lain. Jadi segera diselesaikan. Kemudian yang ketiga, orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah adalah akhwani mutasorimani, 2 saudara yang saling bermusuhan sampai dia berdamai. Dan lagi-lagi Islam memberikan bimbingan,
Paduo kaya ngopo, kalau sesama muslim itu tidak boleh lebih dari tiga hari ya, segera berdamai. Maka kembali, jadi langit itu punya pintu. Kapan pintu langit itu dibuka oleh Allah dan apa hikmahnya? Jadi kita sering mendengar bahwa pintu-pintu langit itu akan dibuka oleh Allah. Imam Nawawi beliau menjelaskan, yang pertama, disingkapnya penghalang doa. Jadi doa yang diucapkan itu langsung kepada Allah, tidak ada penghalang. Yang kedua, pintu langit dibuka adalah Allah mencurahkan rahmatnya dan berkat barokahnya kepada makhluknya yang deras sederas air hujan. Jadi tidak ada penghalangnya. Maka yang pertama, langit itu akan dibuka oleh Allah pintunya ketika dikumandangkannya adzan. Jadi ketika muadzin itu adzan ya, itu langit dibuka. Tapi maaf, kita ingatkan, adzan itu haknya imam, adzan itu haknya muadzin, iqomah itu haknya imam. Tapi maaf, hari ini adzan itu haknya muadzin, iqomah itu haknya siapa Pak sekarang? Nah, mereka mboten enten haknya jam digital. Imame ya manut jam digital, muadzine ya manut jam digital, makmume nggih manut jam digital. Kalau dulu zaman Rasulullah itu manut sinten? Imam. Kalau imam sudah maju baru qomat. Nah, sekarang enggak. Kalau jam digital wis muni tit wah qomat. Berarti sing ngatur sinten? Jam. Terus ada syariat ya. Maaf. Karena ini sering jadi masalah. Ketika enten sing salat sunnah diikomai nesu. Ora sabar sithik lagi salat sunnah wis dikomati nesu. Arti komati enek sing salat meneh. Arti komati enek sing salat meneh. Malah jarak barang enten. Berarti komati lagi salat sunnah. Maka dalam hadis Rasulullah, idza uqimatis shalah fala sholata ilal maktubah. Jika sudah dikumandangkan iqomah, sudah didirikan sholat fardu, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Jadi kalau sudah mendengar iqomah yang sholat sunnah, niku dibatalkan, tidak apa-apa. Kecuali kalau sudah pun tahiyat ya, mau salam ya dilanjutkan. Tapi kalau misalnya baru 1 rakaat dibatalkan, tidak apa-apa. Belum batal ke sholat, tidak apa-apa. Memang sunnahnya seperti itu. Dan itu sudah dihitung apa? Dihitung sholat penuh. Jadi yang pertama ketika adzan berkumandang. Kemudian yang kedua, ketika iqomah dikumandangkan. Maaf Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu kadang membahasakan iqomah itu juga dengan sebutan adzan. Sebab ngeten, saya pernah ditanya nih, ada orang niku, saya kan kajian misalnya maghrib sampai isya. Ketika masuk isya, adzan, saya kan sholat qobliyah isya. Itu ditegur. Ada yang nggak mau sholat qobliyah, alasannya nggak ada contoh. Saya ditanya, dasarnya nopo? Maka saya sampaikan, baina kullu adaini sholatun. Di setiap di antara 2 adzan itu ada sholat. Maka yang dimaksud 2 adzan di sini adalah antara adzan dan iqomah itu ada sholat. Kembali kepada contoh Rasulullah, sholat qobliyah atau ba'diyah itu 2 atau 4 rakaat. Dia narap sholat 10 rakaat ya mesti mungkin, bukan rumah. Maka Rasulullah SAW dalam hadis itu sampai beliau mengatakan liman sya'a. Diulang sampai 3 kali. Sopo sing gelem. Makanya termasuk ghairu mu'akkad, di luar 12 rakaat yang mu'akkad. Tetapi tetap ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, jadi ketika membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi wa subhanallahi bukrata wa asila.
Jadi Bapak Ibu sekalian, sedikit kita sampaikan tentang hadis ini. Maaf sebab ngeten. Maaf ya, kalau mungkin ada yang sedikit-sedikit mengatakan bid'ah. Nah, bid'ah ini kadang definisinya salah. Ada yang mendefinisikan bid'ah itu yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Oh enggak. Jadi kadang tidak ada contoh Rasulullah, tapi enggak bid'ah karena ada tuntunannya dari Rasulullah. Meskipun dengan tuntunan yang bersifat umum. Termasuk nih, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW sholat berjamaah, ada sahabat yang membaca doa iftitah. Maaf kalau saat niki sholat niku doa iftitah niku sir napa jahar, Pak? Banter napa alon? Alon ya. Jadi ngeten nggih, proses ketika Rasulullah diutus itu belum sesempurna seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kita pikir pun enten, kitab hadis pun disusun para ulama dan sebagainya. Dereng saat itu dereng, Pak. Jadi pernah misalnya ya. Ada sahabat sholatnya telat. Arep nderek jamaah niku takok karo sing pun salat, kurang wis itu pirang rakaat? Kode. Ngeten mboten napa-napa sakniki nggih. Ngeten ya ora apa-apa. 3. Lah dia ikut di shop langsung salate ngebut, nyalip imam. Pokoknya rukuk sujud napa ngoyak engko salame gen bareng imam. Itu piro? Wah, papat meh napa tekat akhir ngebut, Pak. Jadi salate ngebut, engko salame bareng imam. Niku awal-awal. Maka saat itu ada sahabat membaca doa iftitah yang tidak diajarkan Rasulullah. Ini apa? Inisiatifnya sahabat sendiri. Jadi sahabat itu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi wa subhanallahi bukrata wa asila. Selesai sholat, Rasulullah tanya, siapa tadi yang membaca kada wa kada begini. Saya ya Rasulullah. Aku takjub dengan bacaanmu karena Allah berkat bacaan itu Allah membukakan pintu-pintu langit. Maka sahabat Ibnu Umar beliau mengatakan sejak saat itu saya selalu membaca doa itu. Jadi hadis itu ada 4. Yang pertama ya, qauliyah. Hadis yang paling tinggi derajatnya itu qauliyah, perkataan langsung Rasulullah. Yang kedua fi'liyah, perbuatan Rasulullah. Contoh. Jadi perbuatan Rasulullah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak mengatakan, tidak memerintahkan, tapi disampaikan oleh sahabat. Contoh. Satu saat Ibunda Aisyah niku cemburu kali Rasulullah. Jadi istri Rasulullah yang paling cantik, paling muda niku sinten? Aisyah. Cemburu niku nggih wajar. Tapi yang paling dicemburui oleh Ibunda Aisyah, istri Rasulullah yang sudah meninggal, sinten? Khadijah. Niki cemburu sing aneh, Pak. Urung tahu ketemu wonge, kok cemburu. Karena apa? Sering dipuji oleh Rasulullah SAW ketika makan bersama, dipuji, diceritake. Akhirnya Aisyah itu merokok. Ya Rasulullah. Wah, akhirnya kan nopo nggih? Dindem rakuat dikeluarkan. Ya Rasulullah, kok jenengan itu selalu memuji istri jenengan sing pun meninggal. Maka beliau membuat permisalan ya. Kalau ada padang rumput yang satu hijau, yang satu gersang, kemana jenengan akan menggembalakan ternak jenengan? Nah, ini Rasulullah pirsa, Aisyah niku perawan, Khadijah rondo. Tapi maaf ya, selalu ada pertanyaan. Kok Rasulullah itu di duwe bojo sinten? Siti Khadijah umure 40, Rasulullah umur pinten? 20. Kok ge upama bapak-bapak ngerti sakniki Khadijah niku nggih gelem. Sebab napa? 1, Khadijah itu wanita sempurna, jamilah, cantik, bangsawan, darah biru, Pak. Jadi yang di napa? Kena lading niku netese mboten abang, napa? Biru. Bangsawan, darah biru. Kaya raya, konglomerat. Jadi ayu, bangsawan, konglomerat, dermawan, lomo banget. Tapi bapak-bapak yang nenten rondo ngenten iki purun mboten, Pak? Wah, tuwek wis purun. Lan jenengan purun. Lah dia ya gak purun. Jenengan purun. Nah sing rondone mboten purun. Justru ini yang berinisiatif melamar sinten? Ibunda Khadijah.
Maka Rasulullah marah ketika Ibunda Aisyah kok membuat gambaran seperti itu, marah luar biasa. Dia tahu maksudnya itu, kue perawan, Siti Khadijah, rondo. Beliau sampai menggambarkan itu. Tidak akan bisa mengganti kedudukan Ibunda Khadijah. Jadi satu saat pernah nih, jadi Rasulullah betapa romantisnya. Jadi yang maaf, romantisnya Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Karena yang dibuat lagu kan Rasulullah dan Aisyah nih. Lari-lari macam-macam itu ya. Untungnya kalau iso nyanyi, kalau iso itu kalau nyanyi kayak gitu. Jadi pernah lah Rasulullah itu dakwah capek mikir umat capek sampai di rumah itu di pangkuan Ibunda Khadijah dibeleh. Jenengan tahu mboten Pak? Bapak-bapak niki teng pangkuane istri dilus dikipake wis kliwat gitu ya. Akhirnya apa? Rasulullah tertidur. Maka ketika Rasulullah tidur itu wajahnya ditatap oleh istrinya dengan tajam, air mata Ibunda Khadijah niku napa menetes jatuh mengenai kulit Rasulullah. Rasulullah kaget terbangun. Tanya, "Mengapa engkau menangis? Apakah engkau gelo? Kecewa punya suami saya. Bondo muntek dakwah, kamu dihina. Kamu menemaniku dalam apa? Perjuangan yang penuh tantangan. Apa kamu kecewa?" Tidak ya Rasulullah. Justru saya berpikir nanti seandainya aku sudah meninggal sedangkan dakwahmu belum selesai dan engkau dikejar-kejar orang kafir mau menyeberang ke sungai dan saat itu tidak ada jembatan, tolong gali makam saya, susun tulang-tulang saya menjadi jembatan. Saat ini kan tentang istri saya ngeten niku. Jare sehidup semati, sing bener sehidup semati, aku hidup kowe sehidup semati jare nggih. Wong suamine mati kon ngancani sewengi mawon teng kuburan purun mboten. Atau istrinya meninggal kan ngancani teng kuburan sewengi wonten mboten. Oh mboten. Inilah istri yang luar biasa. Pikirannya ke depan, seandainya tidak ada jembatan, tulang-tulangku jenengan pakai untuk nopo jembatan. Maka pantas sejak saat itu Ibunda Aisyah wis aku rawani saiki, rawani ya. Karena apa? Marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu saat Ibunda Aisyah itu cemburu karena Rasulullah malam-malam keluar rumah. Ya sikarep ning gone bojo nomor piro ya? Yen jenengan bojone siji kan ra dicurigai, Pak. Musarep nyandi lho, Pak. Wis yasinan wis ra dicurigai. Rasulullah keluar ning bojo dia ditutke, Pak. Dari jauh Rasulullah mboten pirsa. Ternyata bukan ke tempat istri, ke makam baki, ziarah kubur. Jadi Rasulullah niku ziarah kubur sok-sok bengi, Pak. Jenengan wonten mboten ziarah kubur bengi? Wonten mboten? Yang dhewe ya bumbuan. Wong liwat kuburan bar maghrib, mboten kuburan, liwat samping kuburan bar maghrib. Niku rasane benten mboten? Lah merinding niku enten apa? Lah nek wedine kalih sinten? Lah yakin nggih wong mati niku mboten saged tangi to? Lah nggih kok wedi niku kalih sinten? Mbuh ra ro, pokoke wedi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke makam baki, kemudian beliau ucapkan salam, "Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal mu'minat, insyaallah bikum lahikun." Maka dari kecemburuan Ibunda Aisyah bisa diketahui doa salam masuk kubur atau masuk makam. Seandainya Ibunda Aisyah mboten cemburu, orang ngerti. Lah seperti ini namanya apa? Fi'liyah, perbuatan Rasulullah. Contoh, termasuk ini yang sering jadi masalah. Maaf. Sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu ngeten nggih. Di tempat saya itu pernah gagal paham ngeten, Pak. Jadi imamnya mengatakan, nggih, afdhalus sholati, nggih, khairu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktuban. Sebaik-baik sholat bagi seorang laki-laki adalah di rumahnya, kecuali sholat sunnah. Yang ten mriki dibalik mboten. Sholat sunnah ning masjid, sholat fardune ning omah. Malah walik. Jadi sholat fardu bagi laki-laki itu di masjid, sunnah terbaiknya di rumah. Akhirnya membuat kesimpulan sholat tarawih niku sunnah, maka sholat tarawih afdole neng rumah. Terus betul Pak? Jadi sholat tarawih ini sunnah, mula afdole neng rumah.
Terus kula nggih matur nggih nganu Mbah, jingben yen jenengan salat Idul Fitri mboten sah teng masjid, mboten sah teng lapangan jamaah, teng dalem. Lho kok ngono? Lah salat Idul Fitri niku nggih sunah. Ya ora ngono. Nah, berarti pun jarine salat sunah niku afdole neng ngomah. Yang dimaksud iki napa? Salat sunah rawatib. Maka salat tarawih, nah ini saya tanya ke jamaah. Rasulullah ngimami salat tarawih berjamaah itu berapa kali? Berapa kali? Pinten? Berapa kali? 3. 5 kali. 1 malam pertama, malam kedua. Malam ketiga Rasulullah tidak ke masjid. Lah maaf ya, kadang terus ini dianggap seterusnya Rasulullah tidak ke masjid lagi. Maka di 10 hari terakhir Rasulullah tindak masjid lagi. Malam ke-21 Rasulullah sholat, sahabat nderek makmum. Dan sholatnya Rasulullah di malam ke-21 itu panjangnya berapa? Sepertiga malam. Tarawih 3 jam. Mriki siap mboten tarawih 3 jam? Siap bolos iki. Garek imam itu. Maka ketika selesai sholat, sahabat itu pengen banget, ya Rasulullah, mbok jenengan di sisa Ramadan ini jenengan tiap malam mengimami kami jadi imam. Rasulullah tidak mengiyakan, tetapi beliau merekomendasikan dengan bersabda, ya, man qoma ma'al imami hatta yang shorifa kutiba lahu sholatan lailatan. Siapa yang sholat tarawih bersama imam, sholat tarawih bareng imam itu piyambakan apa jamaah? Jamaah. Jadi Rasulullah merekomendasikan, meskipun tidak mencontohkan setiap malam, tapi Rasulullah merekomendasikan, barang siapa sholat tarawih bersama imam sampai selesai dihitung sholat semalam suntuk. Jadi maaf Bapak Ibu sekalian, yang jenengan tarawih kok motel mboten nderek witir itu rugi. Rugine napa? Berarti yang mriki 11 napa 23 Pak niki? 11 nggih. Najib 11 jenengan motel 8 rakaat, mah witiring kok ning omah itu rugi. Berarti cuma dihitung berapa? 8 rakaat. Tapi kalau selesai sampai witir itu dihitung berapa? Semalam suntuk. Berapa rakaat Pak salat semalam suntuk? Jenengan nanti mboten salat semalam suntuk. Nate? Oke. Cukup jenengan ganti tarawih derek imam atas lampu. Kita hitung, jenengan sholat sunnah sak rakaat niku rata-rata pinten menit? Pinten menit? 2 menit ya. 2 menit, wis cukupan, 2 menit wis cukupan. Kita ya ora nganti, kita ora menit. Berarti sak jam angsal pinten rakaat? 30 rakaat. Semalam itu sekitar 9 jam, berarti 30 ping 9 pinten? 270 rakaat. Cukup diganti dengan makmum ketika sholat tarawih nanti rampung. Maka malam ke-23 Rasulullah tindak masjid lagi, ngimami lagi. Berapa lamanya? Setengah malam. Setengah malam itu pinten? Petang setengah jam, 4,5 jam. Malam ke-25 tidak tindak lagi, malam ke-27 tindak lagi. Berapa panjangnya? Sahabat grundel, kami hampir tidak mendapatkan kebaikan. Meh mboten saged sahur 8 jam. Jadi tarawih 8 jam. Yen mriki tarawih 8 rakaat, nggih to. Jadi Rasulullah tarawih 8 jam, kalau mriki tarawihnya 8 rakaat. Dan pernah nggih sahabat Hudzaifah itu bermakmum dengan Rasulullah, salat malam bersama Rasulullah. Ini ning cerita ilmu mawon, mboten jenengan prakteke. Yen prakteke saya yakin ora kuat. Salat malam 2 rakaat sing dibaca napa? Al-Baqarah, summa Ali Imran, summa An-Nisa. 2 rakaat sing diwaos mung 3 surat. Jenengan 8 rakaat sing diwaca 8 surat. Ning Inna Ataina wal Asri, Tabat Yada, Idaja, nole. Kul huwa ya bisa dipara loro. Jadi kul huwa jadi kedawat dipara loro. Rasul itu 3 surat. 7 juz, 7 juz ming 2 rakaat. Iki cerita ilmu, yang jenengan praktekke monggo yen kuat nggih, yen kuat.
Jadi fi'liyah Rasulullah, kemudian takririyah. Takririyah itu apa? Persetujuan Rasulullah. Jadi sahabat melakukan. Contoh Pak, ini ilmu ya. Adzan itu bukan dari Rasulullah. Jadi adzan yang kita kumandangkan sehari 5 kali itu bukan dari Rasulullah. Jadi awalnya Islam sudah berkembang, masih berdiri, tidak ada penanda waktu. Akhirnya sahabat yang jauh rumahnya, yo karena ngepen ke jamaah itu kesuwen teng masjid. Akhirnya Rasulullah musyawarah kali sahabat. Bagaimana ini menandai datangnya waktu sholat? Ada yang usul, pakai lonceng ya Rasulullah. Oh, jangan, itu mirip Nasrani. Pakai trompet ya Rasulullah, itu mirip Yahudi. Pakai api ya Rasulullah, itu mirip Majusi. Deadlock nih. Maka sahabat Umar usul, pakai seruan ya Rasulullah. Setuju. Lah seruannya piye? Lah bingung. Akhirnya deadlock, pulang ya, tidur. Maka ada 2 sahabat yang bermimpi. Salah satunya sahabat Umar. Niku disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi malam saya tidur bermimpi. Di 5 waktu itu ada seruan begini, disampaikan kepada Rasulullah. Itu disepakati oleh Rasulullah. Jadi adzan itu mimpinya sahabat, disetujui. Maka ini apa? Takririyah dari sahabat, perbuatan sahabat disetujui Rasulullah. Kemudian yang keempat, hamiyah. Hamiyah itu apa? Rasulullah ingin melaksanakan sampai wafat belum terlaksana. Salah satunya adalah puasa tanggal 9 Muharram. Jadi beliau puasa 10 Muharram, ada sahabat ya Rasulullah, hari ini Yahudi juga puasa. Ya sudah, tahun depan insya Allah kita menyelisih mereka 9, 10. Tapi Rasulullah wafat belum terlaksana. Ini namanya sunnah hamiyah. Jadi pintu langit terbuka. Sebenarnya masih banyak, tetapi di depan sudah kita sampaikan. Kalau waktu-waktu dibukakan pintu langit itu terbatas sekali. Paling panjang itu setengah malam sampai subuh. Sedangkan di bulan Ramadan ini 24 jam selama 30 siang, malam, pagi, sore dibuka terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal langsung cepat. Artinya apa? Amal itu untuk diterima oleh Allah juga tidak ada penghalang. Doa tidak ada penghalang. Dan curahan rahmat Allah, curahan maghfirah Allah, ampunan Allah, itqun minanar, penyelamatan dari apa? Api neraka itu sepanjang Ramadan. Pramila masih ada sekitar berapa? 10 hari. 10 hari ini kita maksimalkan. Dengan harapan ketika Ramadan usai, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup jenengan poso ada 2 gambaran. Posone Allah, nopo posone uler. Yen posone ula kuwi bar poso ya tetep dadi ula. Jenenge ya ula, mangane ya padha, rupane ya padha. Tapi yen posone uler, uler niku bar poso sing biasane mangan godhong, mangane napa? Napa? Putih niku nggih, kembang. Jenenge ya mboten uler lagi napa? Kuku. Sing pertama jijikan setelah poso nyenengke. Pun jenengan pilih poso dadi ula napa posone kuku. Yen posone kuku, posone uler berarti berhasil, ning yen posone ula bar dadi ula ya tetep dadi ula. Naudzubillah min dzalik. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu kali hada fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.